Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Anggi dan semuanya. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Morning Talk, sahabat Magnet Rezeki. Masya Allah, masih tetap semangat ya. Kita setiap Sabtu pagi bukan meluangkan waktu ya, tapi memang udah memetapkan gitu ya waktunya supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Selamat pagi, terima kasih Pak Farid yang setiap pagi di Sabtu hari yang cerah ini ya, kembali kita hadir untuk sama-sama belajar, tentunya membersamai sahabat-sahabat dari Morning Talks dan Magnet Rezeki yang juga semangatnya selalu full ya, untuk kita mengosongkan gelasnya dan kita perdalam lagi, khususnya pada saat ini kita mempelajari ilmu magnet rezeki ya. Dan seperti yang kita ketahui kemarin ya di sesi Sabtu lalu sebenarnya jurus magnet rezeki sudah selesai ya Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Tapi untuk memperkaya kita semakin paham lebih dalam lagi ya, kita akan lanjutkan tentang magnet rezeki, tentunya dengan topik-topik atau jurus-jurus yang lebih mendalam lagi. Nah, kira-kira mau banget nih ya? Coba dong tulis di kolom chatnya ya. Kira-kira perlu saya lanjutin nggak ya? Karena sebenarnya udah selesai topik magnet rezekinya nih ya. Akan tulis di kolom chatnya nih, mau atau mau banget gitu ya. Biar makin semangat Pak Farid yang menyiapkan materinya ya Bapak Ibu. Yeah. Gitu ya. Dan ya silakan tentunya sebelum kita memulai izin saya share beberapa hal terlebih dahulu karena alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang baru bergabung ya bersama Saturday Morning Talk ini atau Magnet Rezeki ini juga, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menambah lagi teman baru, menambah lagi keluarga surga kita ya, dan tentunya semakin membawa keajaiban buat kita karena kita sama-sama mengajak keajaiban ya. Oke, seperti biasa di Saturday Morning Talk ya, pembicaraan ini saat ini masih baru satu aja nih Pak Farid Auladi ya yang bisa saya booking setiap Sabtu ya. Doakan ya Bapak Ibu ya, Pradita Channel khususnya saya bisa mengajak teman-teman trainer lainnya seperti akan mulai lagi juga dengan training atau seminar lainnya seperti The Secret Quantum Pranic Healing, mudah-mudahan bisa dirutinkan ya, bismillah. Tapi pagi ini kita fokus dulu untuk Saturday Morning Talks, dan saya ingatkan kembali seperti biasa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini, alhamdulillah sudah 46 orang ini ya. Kalau ada yang tidak terdengar suaranya Mbak Anggi gitu ya, nah ini silahkan diklik dulu nih ya di icon paling kiri bawah ya, ada gambar mic gitu ya, diklik yaitu join ke close ya. Oke, sebentar. Ini klik audio seperti itu ya. Baiklah, tidak berlama-lama kalau begitu ya, sambil menunggu laptopnya saya satunya on gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk kita memulai sesi pagi ini, dan Pak Farid ya seperti biasa akan memulai dengan doa, terlebih di seminggu terakhir ini Masya Allah ya, beberapa berita duka cita kita dengarkan dari orang-orang atau keluarga di sekitar kita, dan ternyata juga ada beberapa sahabat-sahabat magnet rezeki yang alhamdulillah sudah sembuh, tapi alhamdulillah juga ya, alhamdulillah ala kulli hal diuji masuk akademi COVID, artinya disuruh istirahat nih, jeda dengan dunia ya, dan bermanja-manja dengan Allah ya, alhamdulillah, tapi tidak kondisi yang bagaimana ya, tapi memang positif dengan keadaan yang alhamdulillah tidak terlalu terganggu kesehatannya. Baiklah, kepada Pak Farid saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak kenyamanan di dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah untuk memberikan izin kepada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir kepada kita, karena hanya syafaatnya lah yang akan membantu menolong kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memulai acara ini dengan doa seperti biasa. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita memohon ridho kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, ya Halim. Untuk mereka yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezekinya, sempurnakanlah kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami senantiasa dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, seperti disampaikan Mbak Anggi tadi, kita sedang berada dalam akademi COVID-19 ya, COVID-19, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar. Minggu ini saya pun kehilangan dua sahabat baik ya, yang wafat karena COVID-19 di awal minggu kemarin, juga sore juga satu orang lagi, kemudian juga ada dua tetangga ya, tetangga di komplek saya juga demikian sudah wafat pada minggu ini. Mari kita sama-sama meminta kepada Allah, jika kita diwafatkan, kita minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berharap Allah segera mengangkat pandemi ini, COVID-19 ini, dan kita bisa beraktivitas, bekerja seperti biasa. Karena memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa akibat dari COVID-19 ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang harus tidak memiliki kegiatan yang rutin lagi seperti biasanya. Masya Allah, inilah cobaan dari Allah untuk kita ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk teman-teman kita yang masih dalam kondisi terkena COVID-19 ataupun mungkin karena sebab-sebab lain sehingga menyebabkan mereka tidak sehat. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, Engkaulah Tuhan kami. Hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga makanan, ya tetap jaga pikiran. Karena beberapa pengalaman dari teman-teman saya, teman-teman kami, mereka mengatakan ketika pikiran kita bagus, ketika pikiran kita baik, insya Allah kita akan segera disembuhkan dari penyakit apapun yang sedang menimpa kita. Ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, kakak adik, rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas cukup lama, ada berapa pertemuan, berapa minggu tentang magnet rezeki, tentang bagaimana kita menjadi magnet bagi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jauh sebelumnya kita juga belajar tentang 8 arah mata angin rezeki. Jadi maknanya tidak ada rezeki di atas permukaan bumi ini yang tidak disiapkan oleh Allah kepada kita. Dengan kata lain bahwa di permukaan bumi ini luar biasa, rezeki itu berlimpah. Luar biasa banyaknya, tetapi kenapa ada yang mendapatkan rezeki begitu berlimpah, begitu banyak, tapi ada juga yang tidak mendapatkannya. Kita sudah kupas tuntas di dalam jurus-jurus magnet rezeki. Tetapi kemudian masih sering muncul pertanyaan, ya, masih sering muncul pertanyaan, kenapa kita ini belum ajaib ya, padahal sudah menerapkan berbagai macam ilmu magnet rezeki atau jurus-jurusnya, gitu kan. Kita ulang kembali, refresh saja sebentar, bagaimana cara kita menciptakan diri kita untuk menjadi magnet bagi rezeki Allah. Pertama adalah menghancurkan perisai rezeki. Ya, ini adalah dosa-dosa kita yang harus kita hancurkan, yang mesti kita hilangkan dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita berlari menuju cahaya Allah, berlari menuju cahaya, berlari menuju Allah. Bagaimana kita senantiasa mendekat kepada Allah. Kemudian cahaya itu adalah Allah, kita itu adalah manusia, bayangan kita ini adalah rezeki ya, atau dunia gitu ya. Bayangannya rezeki atau dunia. Ketika kita menghadap kepada Allah, maka rezeki ada di belakang kita, dunia di belakang kita, dan akan selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Tetapi ketika kita membelakangi cahaya Allah, artinya menjauhi Allah, maka bayangan ada di depan kita. Ketika kita berjalan kemanapun, maka bayangan itu juga pasti akan berlari mendahului kita kemanapun kita pergi. Jadi maknanya, marilah kita senantiasa untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita dengan 3 positif, ya, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Ini adalah jurus-jurus utama di dalam ilmu magnet rezeki, di mana kalau kita menjalankan 3 positif ini, insya Allah, ya, insya Allah, Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa banyaknya untuk diri kita. Ini kemarin yang sudah kita bahas juga, sangat-sangat dalam, sangat detail dalam beberapa pertemuan. Tetapi ini yang kembali saya pertanyakan di awal tadi, mengapa kok belum ada keajaiban untuk saya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik rahimakumullah, Pak atau Mbak, saya ini sudah belajar ilmu magnet rezeki. Saya sudah belajar ilmu MR. Semua jurusnya sudah saya kuasai, sudah saya pelajari, sudah saya pahami, bahkan sudah saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kenapa kok belum ada keajaiban yang muncul untuk diri saya? Keajaiban apa misalnya? Materi saya masih belum berlimpah, amanah di mana-mana atau pinjaman di mana-mana, gitu ya. Untuk membayar saja perlu satu usaha yang luar biasa. Jangankan untuk membayar amanah, membayar pinjaman, untuk kehidupan sehari-hari saja itu masih harus usahanya luar biasa kerasnya. Misalnya seperti itu. Materi belum berlimpah, keluarga belum sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak belum soleh dan solehah. Kemudian badan saya sendiri, badan kita sendiri belum sehat walafiat, gitu ya. Pekerjaan pun belum tumakninah, ya, dan ibadah pun kita merasa belum istiqomah. Apa yang terjadi? Padahal semua jurus sudah saya praktekkan, semua jurus sudah saya lakukan dengan baik.
dari mulai apa yang disebut dengan disiplin kata, ya, dari mulai apa yang disebut dengan menghindari yang namanya sariawan hati. Kemudian saya selalu melakukan LOP, Law of Projection, setiap saat, gitu kan. Kemudian yang lainnya juga, tidak lupa juga saya sudah melakukan Garputala berkali-kali, tetapi kenapa belum ajaib? Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang merasakan seperti ini? Jadi maknanya ketika kita sudah menerapkan ilmu Mahrij Rezeki ini, tetapi kenapa kok hidup saya masih gini-gini aja? Kehidupan saya masih belum berubah, masih belum beranjak untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin rahimakumullah, sebetulnya kita kembalikan saja kepada prinsip dasar tentang bagaimana rezeki datang kepada kita. Kalau kita merasa bahwa masih belum ada perubahan di dalam diri kita, masih belum ada sesuatu yang membaik di dalam kehidupan kita, kita kembali ke awal. Kita kembali ke konsep awal di dalam ilmu Mahrij Rezeki, bagaimana cara rezeki itu datang. Kita pergunakan surat An-Nuh ayat 10-12. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya, sederhana. Fakultus taghfiru rabbakum. Ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Jadi ketika kita melakukan, mempraktekkan jurus-jurus Garputala, yang pertama kali mesti kita lakukan itu adalah apa? Meminta ampun dulu kepada Allah. Bertobat dulu kepada Allah, jangan ujuk-ujuk LOP, jangan ujuk-ujuk Garputala, jangan ujuk-ujuk disiplin kata. Sebagaimana tadi testimoni Kang Cecep dari Cimahi, gitu kan, beliau punya hajat, beliau punya keinginan, beliau punya rencana, punya sesuatu untuk putra beliau. Sebelum beliau bergerak, sebelum beliau melakukan sesuatu, beliau berdatangi ayahnya dulu. Beliau datangi ayahnya dulu, meminta apa? Meminta keriduan kepada orang tua. Artinya apa? Meminta maaf dulu kepada orang tua, kepada ayahnya. Nah, ini juga sama. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang luar biasa, rezeki itu macam-macam, banyak, ya, bukan hanya sekedar materi, bukan sekedar hanya uang, tetapi kebahagiaan, kenikmatan, kesehatan, anak-anak yang soleh, solehah, gitu kan, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, itu adalah rezeki dari Allah. Minta ampun dulu kepada Allah. Bertobat dulu kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan ujuk-ujuk LOP, jangan ujuk-ujuk Garputala, jangan ujuk-ujuk disiplin kata dan sebagainya. Kalau perisai rezekinya belum kita buka, kalau dosanya ini belum kita mintakan ampun kepada Allah, maka barangkali kehidupan kita masih seperti sekarang. Kehidupan kita masih belum beranjak dari kondisi yang ada pada saat ini. Ini yang paling penting, gitu kan. Pak, saya ini sudah meminta ampun, sudah bertobat kepada Allah, tetapi kenapa kok juga masih belum berubah juga? Masih belum berubah juga. Nah, ini persoalan yang muncul, persoalan kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, gitu ya. Kenapa ya? Kenapa kita pun sudah bertobat sebetulnya? Kenapa kita pun juga sudah meminta ampun kepada Allah, tetapi kenapa juga hidup kita masih belum bergerak? Sebelum masuk ke sana, saya berikan satu video, ya. Satu video yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jaga, iman itu mahal sekali. Kalau sudah naik levelnya, tingkatkan terus, jaga dia, dan dia mudah sekali untuk dinaikkan, yaitu dengan konsisten, komitmen mengerjakan ketaatan.
Selalu lakukan ketaatan, komitmen itu. Ada kesempatan dosa, tahan, gak mau lakukan, tutup. Bukan terus naik. Dan kalau makin naik, nanti godaan-godaan setan yang kecil-kecil sudah gak bisa lagi tembus ke kita. Dia harus buat godaan yang besar baru bisa menembus kita. Itu pun kalau kita terus perbaharui, dia akan kewalahan. Karena kan saya sering kasih contoh teman-teman. Perumpamaan kita sama syaitan seperti orang yang sedang berlomba lari. Kalau kita tetap stuck di tempat, nggak memulai ibadah, nggak memperbaharui iman, maka syaitan di sebelah kita terus saja berusaha menjatuhkan kita. Kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau pasti kalah, diolok-olok, supaya kita tidak bisa. Tapi kalau kita mulai berlari, syaitan tidak akan bisa menggoda kita kecuali dia harus berlari minimal kecepatannya seperti kita. Itu pun dalam kondisi lari, godaan tidak akan terdengar maksimal. Biar dia teriak-teriak, biar dia caci maki, kita tetap lari. Kalau kita terus ibadah, syaitan goda apapun kayak mental-mental nggak bisa. Kapan dia bisa? Kalau kita kendor lagi, kita berhenti. Anda coba lanjutkan sampai ke garis finish, yaitu meninggal dunia sampai mati. Terus syaitan ketinggalan jauh, nggak bisa kejar Anda. Susah menggoda Anda karena Anda terus aja komitmen salat malam, komitmen baca Quran, komitmen, susah dia menggodanya. Itu contohnya, ini dimaksudkan sih. Oke, baik Bapak Ibu, video pendek mengingatkan kepada kita supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah. Lalu yang berikutnya, gitu kan, supaya jurus ilmu MR itu memberikan dampak kepada kita. Tadi dalam surat An-Nuh ayat 10-12 dikatakan fakultus taghfiru, meminta ampunlah kepada Allah. Meminta ampun terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Ya. Dosa inilah yang akan menjadi perisai rezeki kita. Ya. Kemudian kita bertobat tentang dosa-dosa kita selama ini. Itu kita bisa lakukan. Ya. Kita akan bisa menghapus dosa-dosa kita itu kalau kita sudah memahami dosa apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena di dalam kehidupan kita saat ini, sekarang ini, bahkan kita melakukan dosa pun tidak sadar. Kita tidak sadar, jangan-jangan di setiap kegiatan kita setiap hari itu ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kenapa tidak kita sadari bahwa kita melakukan dosa? Karena kita tidak memahami dosa itu, tidak tahu persis dosa itu seperti apa. Jangan-jangan seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita berusaha untuk menerapkan jurus MR luar biasa, sekemampuan kita, semaksimal mungkin, hasilnya belum ada, ataupun hasilnya ada tetapi belum maksimal, jangan-jangan karena kita memang masih bergelimang dengan dosa. Menghapus dosa itu baru bisa kita lakukan setelah kita memahami dosa apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menghapus dosa kita itu kalau kita mengetahui apakah dosa yang kita lakukan itu termasuk kategori dosa besar atau dosa kecil. Pernah nggak kita berpikir, pernah nggak kita mempelajari bahwa ternyata dosa itu ada dua kategori, ada dua jenis, satu dosa besar dan kedua dosa kecil. Kenapa kita mesti tahu dengan jenis dosa ini? Karena cara bertobatnya pun juga tidak sama. Cara memohon ampunnya pun juga tidak sama. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang besar, ya dosa-dosa besar nanti saya akan tampilkan, itu bagaimana cara bertobatnya? Apakah betul bahwa kita ini akan diampuni oleh Allah ketika kita melakukan dosa-dosa besar? Seperti apa contohnya? Bagaimana kategorinya? Bagaimana kegiatan kita sehari-hari dengan dosa-dosa tersebut? Nah ini kita baru bisa menghapus dosa kalau kita memang sudah tahu jenis dosanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pernah nggak kita tahu bahwa dosa itu juga ternyata dibagi menjadi dua kategori lain? Ya, tadi ada jenis dosa besar dan dosa kecil, sekarang ada dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah seperti apa bentuknya, seperti apa contohnya? Dosa kepada manusia seperti apa bentuknya, seperti apa contohnya? Lalu bagaimana cara menghapus dosa kepada Allah? Lalu bagaimana cara menghapus dosa kepada sesama manusia? Ini yang barangkali
jarang sekali kita pelajari. Dan yang terakhir, yang berikutnya, pernah nggak kita memahami tentang konsep dosa jariah? Kita sering mendengar ada kata-kata amal jariah. Dan ternyata juga ada dosa jariah. Ini istilah yang baru-baru muncul, padahal sebetulnya ini sudah sejak zaman Rasulullah juga disampaikan, di Al-Quran juga disampaikan bagaimana dosa jariah itu. Dan bagaimana cara kita meminta ampunnya. Bagaimana cara kita bertobat terhadap dosa yang seperti ini, Masya Allah. Ya, subhanallah, astagfirullah, tidak mudah ternyata hidup kita kalau kita tidak memahami ini. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, saya mencoba untuk mengajak bapak-bapak, teman-teman semua, rekan-rekan kakak adik saya untuk belajar membahas tentang dosa ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita, banyak orang yang tidak berani membahas tentang dosa. Banyak yang tidak berani membahas tentang dosa. Ketika diajak berbicara, diajak diskusi tentang dosa, mereka alergi, mereka merasa tidak mau, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Apakah seperti itu yang sering muncul di dalam pikiran kita? Kenapa? Mereka mengatakan, aduh jangan bahas dosa deh, dosa gua banyak banget, dosa gua banyak banget, gitu kan. Jadi nggak berani jujur dengan diri sendiri, ya. Tidak berani jujur dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga kategori orang yang tidak mau membahas tentang dosa ini gara-gara jangan-jangan nanti ada satu kenikmatan yang tidak bisa dilakukan lagi setelah tahu bahwa yang dilakukannya selama ini adalah dosa. Ya. Itu juga ada alasan kenapa ada seseorang, banyak orang yang tidak mau membahas tentang dosa. Jadi analogi sederhananya begini. Di dalam dunia kesehatan itu kan dikenal dengan satu istilah medical check up, ya. Check up, medical check up, pemeriksaan kesehatan. Banyak orang yang alergi dengan medical check up. Kenapa? Karena mereka tidak siap, tidak berani untuk mengetahui bahwa dirinya itu memang tidak sehat. Banyak orang yang merasa kalau gua check up, kalau gua medical check up, ntar gua tahu kolesterol gua berapa. Mohon maaf nih pakai bahasa yang agak sedikit agak preman dikit ya supaya lebih enak aja bahasanya. Saya nggak mau mengikuti medical check up. Kenapa? Jangan-jangan nanti ketahuan ternyata gula darah saya misalnya seperti apa. Ternyata nanti saya punya penyakit jantung, ternyata saya nanti kolesterolnya tinggi, ternyata macam-macam seperti itu. Banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan bahwa sebetulnya badan kita itu memang tidak sehat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan, saya nggak mau diikutkan untuk medical check up. Kenapa? Ntar jangan-jangan mesti dilarang makan ini, makan itu. Padahal yang namanya makan durian itu luar biasa. Padahal yang namanya makan jeroan itu mantapnya minta ampun. Padahal yang namanya masakan Padang itu, waduh, kenikmatannya, keenakannya itu nggak ada bandingannya. Ntar kalau saya ketahuan ternyata kolesterol, ternyata punya penyakit jantung, ternyata tensinya tinggi, nggak boleh lagi makan durian misalnya begitu. Nah, banyak yang seperti ini. Sama halnya dengan ketika kita membahas tentang dosa. Banyak orang tidak bersedia untuk membahas dosa. Kenapa? Karena, aduh malu deh gua, banyakan dosa gua gitu kan. Aduh malu lah saya, ternyata saya masih banyak dosanya. Atau jangan-jangan nanti ada kenikmatan yang saya tidak bisa lakukan lagi setelah saya tahu bahwa itu ternyata perbuatan dosa. Bapak Ibu hadirin, saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian. Kalau kita tidak pernah membahas tentang dosa ini, lalu bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata sebuah dosa? Bagaimana kita bisa memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu ternyata dosa hukumnya? Gitu. Bahkan itu kategori dosa besar misalnya seperti itu. Sama dengan medical check up, kalau kita tidak mau melakukan medical check up, bagaimana kita tahu bahwa tubuh kita itu sedang sehat atau sedang tidak sehat? Yang terjadi kalau kita menghindari masalah medical check up, ujung-ujungnya tiba-tiba kita drop, jatuh, meninggal. Apa yang akan terjadi? Ini yang terjadi dengan tetangga saya kemarin juga. Beliau wafat kena serangan jantung pada saat beliau datang masuk ke kampusnya di daerah Jakarta Utara sana. Mau melakukan ujian untuk mahasiswanya. Beliau dosen, beliau seorang profesor.
tiba-tiba jatuh di depan lift, ternyata kena serangan jantung. Mau kita seperti itu? Kalau kita tidak mau membahas tentang dosa, mau tiba-tiba ajal menjemput. Padahal ya kita masih banyak berlumur dengan dosa. Padahal kita masih belum punya belum punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ajal menjemput, sementara kita masih bergelimang dengan kesalahan, masih bergelimang dengan dosa. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tidak tahu bahwa apa yang kita pelajari ini, apa yang kita lakukan ini adalah dosa. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah, ya ini bahasan tentang dosa ini ya cukup panjang, Mbak Anggi dan teman-teman yang lain. Mohon waktu untuk kita bersabar dan tidak akan habis dalam 2-3 kali pertemuan ini, nggak apa-apa ya. Kita lebih detailkan lagi supaya kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar harus sesuai dengan tuntunan agama. Dengan kita memahami, dengan kita mengenali dosa kita, justru akan membuat hidup kita itu sangat bahagia. Justru akan membuat hidup kita itu akan sangat nyaman, sangat nikmat, dan rezeki kita akan sangat melimpah. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, perbuatan kita yang mengandung unsur dosa itu akan menyebabkan jiwa kita itu tidak tenang. Akan menyebabkan jiwa kita itu nggak nyaman, tidak akan ada muncul rasa bahagia. Kenapa? Karena kehidupan kita itu selalu diliputi dengan dosa. Ya. Kita hidup tentu ingin bersih, kita hidup tentu ingin nyaman, kita hidup tentu ingin tenang. Ya. Orang yang melakukan dosa biasanya itu ada getaran-getaran di dalam dirinya, di dalam hatinya, bahwa oh ini benar nggak sih, benar nggak sih? Ada satu pertentangan di dalam batinnya. Kok Pak ada juga orang yang melakukan dosa dengan santai saja, dengan tenang saja, barangkali orang itu memang sudah berulang kali melakukan dosa, melakukan perbuatan yang mengandung dosa, ya maka hatinya sudah tertutup oleh apa? Tertutup oleh cahaya ilahi, sehingga ketika dia melakukan dosa, mengerjakan perbuatan dosa, dia rasanya santai-santai aja. Walaupun saya yakin sebetulnya di dalam hatinya tetap ada getaran-getaran yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini pasti nggak benar. Apa yang saya lakukan ini pasti tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi maknanya ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata di dalam hati kita ada getaran-getaran yang mengatakan tidak nyaman, yang menimbulkan ketidakbahagiaan, biasanya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori dosa. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita santai melakukan dosa, ketika itu pula maka hati kita mulai tertutup. Ketika kita melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hati kita. 2 kali dosa, 2 titik hitam. 3 kali dosa, 3 titik hitam. Ketika berkali-kali kita melakukan dosa, maka hati kita akan tertutup dengan hijab. Dengan apa? Dengan warna hitam. Dan ketika hati kita tertutup dengan warna hitam, dengan sesuatu yang tidak baik, maka cahaya Allah tidak akan bisa menyentuh hati kita. Ketika cahaya Allah tidak menyentuh hati kita, setiap perbuatan apapun yang kita lakukan ini, Allahu Akbar, astagfirullah, itu pasti tidak akan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berikan contoh yang real dalam kondisi kehidupan kita di dalam negara kita, tapi nanti dikiranya berpolitik gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tampak-tampaknya ada pada beberapa orang di pucuk sana yang hatinya sudah tertutup dengan warna hitam, ya, sehingga cahaya Allah itu tidak sampai. Tapi nggak usahlah kita bahas sampai sana ya. Kita belajar saja di sini. Dan kenapa kita seringkali tidak menyadari apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa? Karena pada saat ini, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, batas antara dosa dengan pahala itu, kalau saya menggunakan bahasa ekstrim seperti rambut dibelah 7, barangkali itu jembatannya di Shiratal Mustaqim, jembatan neraka. Sangat tidak mudah membedakan antara perbuatan dosa dan perbuatan yang baik. Sangat tidak mudah untuk mengenali perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan.
Kenapa? Karena secara tidak sadar ada satu grand strategi di dalam kehidupan kita yang berusaha untuk mengaburkan makna dosa, mengaburkan makna-makna dari perbuatan yang kita lakukan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa, seolah-olah menjadi sesuatu yang positif. Ini bukan kebetulan, tetapi memang ada satu grand strategi bagaimana cara melumpuhkan umat Islam. Umat Islam itu tidak dilarang untuk beribadah. Umat Islam itu tidak akan mungkin dihalang-halangi untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk naik haji. Tidak mungkin dihalang-halangi. Tetapi ketika mereka masuk ke bidang ekonomi, mulai diutak-atik. Apalagi ketika mereka mulai masuk ke dalam bidang-bidang politik, mereka akan dicegah sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara mengaburkan banyak hal di dalam kehidupan kita yang tadinya bermakna tentang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak positif, menjadi sesuatu yang seolah-olah ini hal yang biasa. Kita ambil contoh sederhana dari kata-kata saja, dari istilah saja. Kalau zaman saya dulu, zaman saya masih kecil, saya memahami kata pelacur itu adalah satu profesi yang sangat tidak baik. Yang sangat tidak baik. Pelacur itu sesuatu yang sangat tidak mulia, sangat tidak baik lah. Tetapi sekarang ini istilah itu sudah diganti dengan bahasa yang lebih halus. Pekerja seks komersial atau PSK. Bagi generasi sekarang yang sudah kehilangan, yang sudah tidak pernah mendengar lagi kata pelacur, ketika mendengar kata pekerja seks komersial itu kan seolah-olah mengatakan, oh ini seperti pekerja biasa. Ada orang mengatakan pekerja kantoran, ada orang mengatakan pekerja rumah tangga, ada orang mengatakan pekerja wira swasta. Pekerja seks komersial, PSK. Ini pengaburan makna. Ada nggak konotasi tidak positifnya di dalam kata tersebut? Nggak ada sama sekali. Astagfirullah. Ini bukan kebetulan, ini bukan sesuatu yang tidak diskenariokan. Bagaimana menghilangkan akidah kita? Islam itu ingin dilenyapkan dari permukaan bumi dengan caranya dengan tidak menghalangi ibadah. Sholat enggak. Sholat dibiarkan, puasa dibiarkan, haji dibiarkan, tetapi akidah kita, keyakinan kita, kemampuan kita di dalam mencerna, kemampuan kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu yang akan dihilangkan secara perlahan. Contohnya saja tadi, pelacur itu luar biasa, sangat tidak positif. Bahkan mungkin hina sekali, tetapi ketika diganti katanya dengan kata-kata pekerja seks komersial, kan tidak ada bedanya dengan pekerja yang lain. Sebelum kita mengenal PSK, dulu ada istilah wanita tunasusila ini. Kata lain dari lonte sebetulnya. Ingat nggak kita kemarin ketika ada huru hara tanda petik, ada orang ribut-ribut tentang lonte itu ya. Lonte, ada orang mengatakan lonte. Orang mengatakan, aduh kenapa sih kok harus muncul kalimat-kalimat yang begitu sarkastis, sarkasme, kalimat yang begitu tidak baik. Ya memang harus kita katakan seperti itu, karena kalau tidak, orang tidak mengenal lagi bahwa lonte pelacur itu adalah profesi yang sangat hina. Dikatakan wanita tuna susila masih mending, masih ada tuna susilanya itu. Tetapi kalau kita dirubah menjadi PSK, pekerja seks komersial, maka akan kabur. Maknanya akan luar biasa, akan kabur jauh kemana-mana, gitu kan. Dulu orang mengatakan penjara, ketika mendengar penjara itu, kita merasa, waduh itu satu tempat yang harus kita hindari semaksimal mungkin. Itu tempat yang sangat tidak baik. Jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi ya, untuk masuk ke sana. Tetapi ketika sekarang dirubah kalimatnya menjadi lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan, kesannya positif. Kesannya tidak lagi menakutkan bagi orang untuk masuk ke sana. Kenapa? Lembaga pemasyarakatan. Jadi bagaimana mereka dimasyarakatkan? Apa konotasi tidak positifnya di situ? Enggak ada sama sekali.
Sehingga penjara itu tidak lagi mengesankan sesuatu yang harus kita hindari. Enggak ada lagi di situ. Sehingga kalau misalnya ternyata sekarang ini kejahatan begitu banyak, begitu meningkat, barangkali ya, ada sumbangan juga dari istilah-istilah yang diperdengarkan kepada kita. Kenapa? Karena ketika telinga kita, pikiran kita, subconscious kita, alam bawah sadar kita menerima kalimat-kalimat yang kecenderungannya seperti positif, kita lihat kemarin apa yang terjadi dengan disiplin kata, ilmu-ilmu yang kita pelajari pada saat positive thinking gitu ya. Kita seharusnya memasukkan unsur-unsur yang positif ke dalam pikiran kita, ke dalam alam bawah sadar kita, supaya kita senantiasa berpikir positif. Tetapi ternyata itu tidak berlaku untuk setiap hal, untuk semua hal nggak berlaku. Ketika ada hal yang memang harus kita masukkan secara negatif, ya mesti masukkan negatif. Kenapa? Tadi saya katakan ketika kita mendengar kata PSK, pekerja seks komersial, tidak ada lagi kesan-kesan yang tidak baik di dalam pikiran kita. Semuanya positif. Positif semua pun ternyata tidak bagus. Gitu ya, ternyata tidak bagus. Ketika kita mengatakan lembaga pemasyarakatan itu penjara, orang tidak lagi merasa takut untuk masuk ke sana. Narapidana. Narapidana itu bahasa zaman dulu ini menyebutkan, menggambarkan seseorang yang berbuat kejahatan, seseorang yang tidak baik, seseorang yang punya masalah, punya persoalan sehingga perlu dihukum gitu ya. Perlu dihukumnya di mana? Di penjara. Nah, kalau sekarang penjaranya diganti dengan lembaga pemasyarakatan, sementara narapidananya istilahnya diganti dengan warga binaan. Ya kan, warga binaan kalau sekarang, narapidana hampir jarang disebutkan lagi. Apakah ini mencerminkan hal yang positif? Kan tidak. Ya. Warga binaan sama aja dengan kita di lingkungan kita, ada warga kita binanya, bina moralnya, bina akhlaknya, warga binaan kita dari sisi ekonominya, UMKM misalnya seperti itu. Jadi apa bedanya? Apa bedanya warga binaan ini dengan narapidana? Padahal pada kenyataannya narapidana ini jauh beda maknanya dengan warga binaan yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, contoh-contohnya ini begitu banyak di dalam kehidupan kita. Ini mengaburkan makna, mengaburkan arti bahwa apa yang kita lakukan itu dosa apa enggak sih? Dan ini akan membuat kita semakin jauh dari Allah, akan membuat kita akan semakin jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tidak rajin mengikuti kajian, mengikuti majelis ilmu, membaca buku, menambah pengetahuan, itulah yang diharapkan oleh siapa? Oleh yang memiliki grand skenario, bahwa ingin menghancurkan Islam, menghilangkan Islam dari permukaan bumi ini. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Contoh berikutnya lagi, kalau kita bicara narkoba, narkotika, sekarang ini diganti dengan apa? Obat terlarang. Masih ada unsur kata obatnya. Kalau kita bicara obat ini kan untuk penyembuhan, sementara narkoba itu sesuatu yang sangat diharamkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu untuk tujuan medis masih mungkin, masih ada rukhsahnya, masih diperbolehkan. Tetapi secara umum yang namanya narkotika itu adalah zat-zat terlarang yang haram hukumnya dalam agama kita. Tetapi di dalam bahasa sehari-hari diganti menjadi obat terlarang, Masya Allah. Ya, ini hati-hati yang mesti kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang suap, ya, suap menyuap, sogok menyogok. Bahasa yang sekarang dibikin secara lebih sederhana apa? Amplop, uang lelah, uang rokok, uang kebijaksanaan. Ya Allah, ya Rob. Kalau kita tidak paham, barangkali kalau umur-umur kita, usia kita masih paham dengan istilah-istilah ini. Tetapi mari kita lihat generasi penerus kita, generasi di bawah kita, anak-anak kita yang tidak pernah mendengar kata-kata yang saya sebutkan tadi. Sementara sekarang ini kata-katanya sudah dihaluskan. Uang suap disebut dengan amplop, dibekuk, tertangkap tangan, dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa, Bapak dan Ibu. Kita tidak mudah lagi saat ini untuk melihat apakah yang kita lakukan ini sesuatu dosa atau bukan. Bagi kita tidak mudah, ya. Bagi kita sangat tidak mudah untuk melihat apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak, gitu ya.
Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Tadi ada yang bertanya kenapa materinya tidak muncul. Memang materi yang saya jelaskan barusan ini tidak ada di dalam slide ya, Bapak atau Ibu. Kita kembali kepada slide-nya. Mohon maaf tadi slide-nya agak lari. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Kita mesti belajar, kita mesti tahu apa itu dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak belajar tentang dosa, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa itu satu dosa. Kalau kita tidak tahu itu dosa atau bukan, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Rezekinya tidak melimpah. Kalau kita ingin melihat jenis-jenis dosa, ada dosa besar dan dosa kecil. Kita ambil satu ayat saja, An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jenis dosa itu ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ya. Seperti apa dosa yang besar itu? Allahu Akbar, saya hanya akan tampilkan di layar saja. Silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik yang dirahmati oleh Allah melihat ke layar masing-masing. Inilah sebagian dari yang disebut dengan dosa besar. Sebagian yang dikategorikan dari dosa besar. Di dalam berbagai riwayat dikatakan sedosa besar itu ada 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 3 saja dan sebagainya. Barangkali tidak penting bagi kita berapa banyaknya, tetapi yang paling penting untuk kita adalah apakah kita pernah melakukan hal-hal yang ada di dalam layar ini atau tidak? Ini layar yang pertama. Layar yang berikutnya akan saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kita sekarang akan berbicara tentang dosa besar dulu. Seperti apa? Syirik. Berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari ancaman Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, memakan riba, lari dari medan pertempuran, memakan harta anak yatim, berbuat zina. Berikutnya, liwat, LGBT, bersaksi dengan kesaksian palsu, memukul seorang muslim atau kafir zimmi yang dilindungi tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam, mengadu domba antara kaum muslimin, menggibah seorang alim atau penghafal Al-Quran. Ya. Ini yang sedang terjadi pada saat ini, luar biasa. Ada seorang ulama besar keturunan Rasulullah Muhammad SAW dicaci maki. Ternyata itu juga adalah dosa yang besar. Tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Ada yang menggolongkan sebagai dosa besar. Ya, tidak berpuasa pada siang bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan yang disyariatkan oleh Islam, oleh agama kita. Badan sehat, badan kuat, tidak sedang dalam kondisi yang uzur, tidak sedang dalam kondisi safar misalnya. Kita dengan santainya tidak berpuasa pada bulan Ramadan.
tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Alasannya netral, alasannya tidak mau gibah, alasannya tidak mau ikut campur dengan urusan hidup orang lain. Padahal kita punya kewajiban untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak sholat 5 waktu, meninggalkan sholat, atau mengerjakannya bukan pada waktunya, tanpa uzur yang dibenarkan dalam syariat Islam. Saya berpikir nomor 18 ini biasanya yang paling banyak menimpa kita. Kita menganggap sholat ini bukan sesuatu yang besar. Menganggap sholat ini bukan sesuatu yang luar biasa. Santai kita mengerjakannya. Santai kita melakukannya. Bahkan santai pula kita meninggalkannya. Alasannya sibuk, alasannya kerjaan belum selesai, alasannya tanggung, macam-macam alasan. Padahal ketika kita dihisab di yaumil akhir nanti, amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah tentang sholat. Jika sholatnya baik, maka insya Allah semua amalan lainnya pun akan diperhitungkan menjadi hal yang baik. Tetapi jika sholatnya tidak baik, maka sia-sia semua amalan yang kita lakukan, betapapun banyaknya sedekah kita. Karena sholat ini adalah dasar dari kehidupan kita, dasar dari kita sebagai umat Islam. Tidak membayar zakat. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, saya hanya ingin tampilkan saja. Mari kita lihat lagi, sama-sama kita renungi, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita lakukan introspeksi, kita bertanya ke dalam hati kita, apakah iya selama ini di dalam kehidupan kita masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang ternyata itu termasuk kategori dosa besar. Nomor 7, memakan riba. Ini persoalan yang paling banyak terjadi. Persoalan yang luar biasa. Yang luar biasa. Ampun-ampunan. Ya, kenapa? Karena riba ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nomor 4, nomor 3, nomor 4, nomor 7 itu biasanya akan ada di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas beberapa item yang paling penting, beberapa item yang paling pokok, dan bagaimana cara kita mencoba untuk menghindari. Ya. Mari kita lihat lagi yang berikutnya. LGBT mungkin insya Allah kita jauh dari itu. Insya Allah kita jauh dari itu. Nomor 12. Bersaksi dengan kesaksian palsu. Seperti apa sih kesaksian palsu yang seperti ini? Memberikan keterangan. Menyampaikan sesuatu yang ternyata itu tidak benar, hoax, barangkali hoax seperti itu. Ini juga termasuk kategori dosa besar. Masya Allah, ya, Masya Allah, luar biasa. Inilah hal-hal yang menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kita, ya, yang menghalangi datangnya rezeki kepada diri kita, yang menjadi perisai rezeki untuk kehidupan kita. Inilah, ya, Mbak Anggi, sebagian dari pembahasan kita hari ini tentang dosa. Jadi saya juga belum berani melanjutkan ke yang level berikutnya, gitu kan, karena jujur ya, saya sendiri pun juga masih termasuk orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita sama-sama masih menjadi orang yang masih bergelimang dengan dosa. Tidak berarti bahwa ketika saya berbicara di sini, berbagi ilmu di sini dengan Bapak dan Ibu itu sudah bersih. No, sangat jauh. Saya pun juga masih bergelimang dosa. Masih banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Masih banyak dosa-dosa yang, ya Allah, ya Rabb, subhanallah, semoga Allah mengampuni saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan kita, saat ini ya tidak mudah untuk menghindari dosa itu. Kenapa? Karena dosanya sudah disamarkan secara halus.
Iblis itu, setan itu sekarang ini cara menggoda kita, cara menggoda manusia itu bukan menghalang-halangi sholat lagi, tidak. Allahu Akbar, takbir, takbiratul ihram itu sudah nggak akan digoda lagi, tidak akan digoda lagi untuk ogah-ogahan, enggak. Godaan setan kepada kita adalah memunculkan rasa-rasa yang ragu-ragu di dalam hati kita. Godaan setan itu wujudnya adalah mengaburkan batas antara dosa dengan pahala. Membuat sesuatu yang tadinya kelihatan jelas sebagai dosa, sesuatu yang kelihatannya menjadi baik. Itulah kerjaan iblis laknatullah pada saat ini. Jadi memang sangat tidak mudah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Saya pun juga belajar. Dengan cara memberikan materi-materi seperti ini, alhamdulillah, mau tidak mau saya pun juga ikut belajar, ikut menggali lagi ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Dan insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Mbak Anggi untuk sementara kajian di pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farid atas sharingnya pagi ini ya, mengenali perisai kehidupan. Kita sudah tahu ya kalau di ilmu magnet rezeki, apa itu perisai rezeki, yaitu dosa ya. Tapi mungkin selama ini kita masih gambaran besar saja ya, belum detail kita belajarnya. Ini kita breakdown lagi apa itu dosa supaya kita makin paham ya. Jadi ternyata selama ini kesalahan-kesalahan apa sih yang masih kita lakukan, yang kadang tanpa kita sadari atau kita sadar tapi belum kuat gitu ya untuk bisa meninggalkannya misalnya ya. Oleh karena itu tadi seperti apa yang disampaikan Pak Farid ya, kita sama-sama belajar ya. Dan kalau di magnet rezeki juga Pak Anas bilang ya, kita CTMR ini adalah sebenarnya kita semua adalah pendosa yang sedang sama-sama mau bertobat, sama-sama mau kita menggugurkan dosa-dosa di masa lalu ya. Jadi bukan berarti kami CTMR yang sharing gitu ya, orang yang suci, tidak. Kita sama-sama yuk duduk bareng, belajar bersama, kita sama-sama belajar untuk bisa menghindari dosa-dosa dan juga mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Masya Allah ya Bapak Ibu, saya lihat nih di video-videonya tercenung ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita, hidayah yang Allah berikan ke kita ya. Semuanya tidak ada yang kebetulan, Allah hadirkan. Ini alhamdulillah di Zoom aja tadi sampai 100 orang ya, sempat ya. Dan di Facebook juga tadi sampai 82 orang. Mungkin ini adalah jalan Allah untuk membawa kita sadar dan mulai memperbaiki diri lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah semakin ridho dengan hidup kita, dan kalau Allah sudah ridho, insya Allah ya, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat akan Allah berikan buat kita semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana materi pagi hari ini ya? Nampar banget ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita akan belajar lebih detail lagi ya. Tadi baru dosa-dosa besar, lalu apa sih dosa-dosa kecil dan bagaimana cara kita menghilangkan atau menghapus dosa-dosa ya. Tadi sudah banyak juga di Facebook yang bertanya ya, lalu bagaimana saya menghapus dosa-dosa saya. Nah, stay tune. Ini saja sudah sampai jam 7.21 ya. Mohon maaf kalau lewat karena materinya memang padat, benar-benar untuk diberikan yang terbaik oleh Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat. Tadi ya ada Pak Cecep dan Ibu Fulana dan Bapak Ibu yang lainnya, silahkan yang mau mendapatkan juga buku RKMR atau kalender magnet rezeki, silahkan ya kirimkan pertanyaan atau testimoni terbaiknya yang sudah dirasakan selama mengikuti sharing Pak Farid Auladi di Saturday Morning Talk atau ilmu magnet rezekinya secara umum ya. Bisa dikirimkan via WA ke 0812 1139 1230 ya. Kemudian mohon izin juga saya sampaikan bahwa insya Allah Ahad besok akan diadakan kembali ya sharing session ya, The Secret Quantum Quranic Healing jam 4 sore bersama Pak Wahyudi Apriansyah. Kita akan belajar bagaimana resep sehat dan awet muda dengan cara Al-Quran ya. Ini beliau penulis dari bukunya dengan judul yang sama, yaitu The Secret Quantum Quranic Healing. Dan ini adalah sesi minggu lalu ya, Ahad lalu. Memang hanya maksimal 20 orang nih ya. Alhamdulillah kemarin 20 orang pas ya yang mendaftar. Jadi yang mau ya untuk sehat dengan
dengan cara Nabi, silahkan WA sama seperti biasa WA 0819 139 1230 karena ini Zoom tertutup ya, karena ada praktek-praktek jadi tidak nyaman kalau kita live-kan di Facebook. Dan seperti biasa Bapak Ibu nanti untuk sebelum menutup acara ini ya, Pak Farid tentunya akan menutupnya dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama ya diijabah oleh Allah, ya dihapuskan dosa-dosa kita dan diterima amal kebaikan kita. Silakan Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sekaligus kita bersyukur bahwa kita sudah menjalankan, melaksanakan, mengikuti acara ini dengan sangat baik, dengan sangat lancar, dan semoga apa yang kita lakukan sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita beristighfar dan nanti sholawat bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan aku khawatirkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah aku dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepadaku dari karunia-Mu yang dapat membelaku. Ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha pencipta, yang maha kuasa mengembalikan, yang maha penyayang dan yang maha pengasih. Cukupkan aku dengan harta halal-Mu, ya Allah, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hariku dengan taat kepadamu, ya Allah, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah diriku dengan karunia-Mu, bukan selain Engkau, ya Allah. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan-Mu, ya Allah. Perbaikilah seluruh urusanku, dan janganlah Engkau serahkan kepadaku kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, sekian kami
dari Pradita Consulting dengan acara Morning Talk-nya, Spiritual Journey. Semoga memberikan berkah, memberikan manfaat, dan memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Farid Mauladi yang telah benar-benar ya, ini benar-benar membuat ilmunya sangat detail buat kita semua. Kita semua bisa belajar sama-sama. Kita doakan ya Bapak Ibu semuanya, coba tolong kirimkan doanya buat Pak Farid Mauladi yang baru ulang tahun nih, menyelat di minggu kemarin ya, beberapa hari yang lalu baru ulang tahun. Kita doakan mudah-mudahan Pak Farid Mauladi senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya, selalu diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah, dijaga kesehatannya ya, diluaskan manfaatnya, disempurnakan kebaikannya. Mudah-mudahan keluarga selalu sakinah mawaddah warahmah dan anak-anaknya soleh-solehah ya. Doa yang terbaik buat Pak Farid yang telah berbagi sama kita setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, seperti biasa saya ucapkan juga terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Magnet Rezeki ya. Hari ini luar biasa ya, tadi di Zoom saja hampir sudah 100 orang nih. Mohon maaf kapasitas Zoomnya baru bisa 100 ya. Jadi minggu depan artinya apa? Harus siap masuk lebih awal, karena kalau bertambah lagi teman-temannya, kalau dari 100 kita bisa masuk ya. Dan terpaksa nanti follow-nya ikutnya di channel Facebooknya ya. Dan mau saya sampaikan juga di sini teman-teman, beberapa masuk ke saya ya, Mbak Anggi, bisa nggak videonya di-upload ke YouTube gitu ya. Terus terang saya agak gagap ya, jadi beberapa karena nggak punya Facebook ya, atau terkendala kuota data yang tidak mudah kalau pakai Facebook atau Zoom gitu ya. Menurut Bapak Ibu gimana nih? Perlu nggak ya saya upload ke YouTube ya? Dan bismillah ya, saya coba buatkan channelnya. Nanti kalau sudah ada yang mungkin cicil video-video yang lamanya, saya cicil ya. Nah, kebetulan ada teman ya yang bersedia mengajukan diri, dan mohon bantuannya nanti ya, share join ya, subscribe, karena di YouTube itu ternyata menurut info teman saya minimum 100 subscriber itu baru bisa muncul ya kalau di search. Kalau enggak belum bisa, mesti harus kita klik linknya, yang link randomnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bismillah supaya bisa semakin menebarkan keajaiban, menambah manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya di Sabtu hari yang cerah ini ya. Selamat weekend ya, mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa dipenuhi keberkahan ya, dilindungi dari keadaan saat ini ya, rezeki tetap berlimpah ya, selalu sehat semua keluarganya, anak-anaknya soleh-solehah, dan tentunya Bapak Ibu semuanya semakin diridhoi dan disayang. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan sebelum mengakhiri ya, mari kita foto bersama. Silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu ya, di-on-kan kamera videonya, lalu dan seperti biasa ya, gayanya tidak lain dan tidak bukan, yaitu pertama kita mengharap ridho Allah ya. Saya mentadaburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cinta. Tangannya boleh dikatasin. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi. Seperti ini ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Tunggu dulu Bapak Ibu, nih ada 4 slide ya, luar biasa, 4 layar. Alhamdulillah. Oke, kemudian angka 1 ya, 1 sama terhubung magnet rezeki, dan cukup 1 kepada Allah yang kita meminta segala pertolongannya. 1, 2, 3. Oke, ditunggu dulu sebentar, tahan senyumnya. Ya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu semuanya,
Terima kasih banyak atas kehadirannya di hari ini ya. Sampai jumpa lagi Sabtu minggu depan ya. Tetap setia ya, kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bermanfaat, semakin mudah kita untuk mempraktekkan ilmu magnet rezeki pada umumnya. Saya Anggi Pradita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bismillah kita akan selalu perbaiki dan kembangkan lagi ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk terhebat muslim sedunia, risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.